Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D2 akan mendokumentasikan mengenai perancangan sensor dan aktuator pada penerapan Internet of Things. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Menteri Adani Yuningse dengan NIM 20055411107. Saya, Anak Agung Gede Angga Dwi Perdipta dengan NIM 20055411108. Saya Nyoman Gede Sagunawinangun dengan nomor induk mahasiswa 20055411109. Saya Bagita Putri Siswanto dengan NIM 20055411111. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan dari aktivitas Lab 3, di mana judulnya menampilkan pembacaan sensor soil moisture dan DHT11 dengan ThingSpeak pada teknologi Smart Garden. Yang pertama, pendahuluan. Di sini menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan perangkat. Dilihat dari perkembangan teknologi di bidang pertanian dan perkebunan sudah berkembang dari zaman ke zaman. Smart Garden berasal dari bahasa Inggris yang artinya kebun atau taman pintar. Taman pintar merupakan sebuah rancangan sistem yang dibuat untuk bertujuan memudahkan aktivitas dalam merawat tanaman. Agar dapat mempermudah manusia dalam melakukan perawatan tanaman dan memantau tanaman dengan akurat, kami merancang sistem Smart Garden berbasis IoT. Model perangkat yang mana kami menggunakan node MCU ESP32. ESP32 merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi. Sehingga dari node MCU ESP32 yang terhubung dengan sensor soil moisture dan DHT11 dapat terhubung ke smartphone melalui ThingSpeak sehingga dapat dilakukan penyiraman dari jarak jauh. Kemudian selanjutnya dijelaskan tujuan dari pembuatan alat ini. Yang pertama, merancang alat menggunakan sensor DHT11 dan sensor soil moisture dalam memonitoring suhu dan kelembaban tanah untuk dilakukan penyiraman tanaman otomatis dan dapat dikontrol melalui smartphone. Yang kedua, menggantikan penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan yang repetitif seperti menyiram tumbuhan dengan monitoring secara spesifik suhu dan tingkat kelembaban penyiraman pada tumbuhan tidak berdasarkan waktu lagi melainkan berdasarkan kebutuhan tumbuhan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil perkebunan. Jadi landasan teori. Di sini juga menjelaskan landasan teori, di mana menjelaskan yang pertama Smart Garden, kemudian menjelaskan sensor DHT11, kemudian menjelaskan sensor soil moisture, kemudian node MCU ESP32, kemudian selanjutnya menjelaskan pompa air DC, kemudian modul relay, kemudian Arduino IDE, dan yang terakhir ThingSpeak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian alat dan bahan yang digunakan. Pertama, alat yang digunakan itu adalah laptop, smartphone, solder, tang potong, obeng plus minus, kabel jumper. Dan bahan yang kita butuhkan yaitu pertama ada sensor DHT11 atau DHT11, sensor soil moisture, microcontroller node MCU ESP32, pompa air DC, pipa penyiraman, modul step up MT3608, modul relay, timah, baterai, isolasi lakban, breadboard, software Arduino IDE, dan yang terakhir ThingSpeak. Lalu di sini terdapat juga blok diagram bagaimana secara umum alat ini bekerja. Nah, pertama yang pasti kita ada dari baterai 3,7 volt itu sebagai sumber tegangannya untuk modul relay dan ke pompa. Karena dibutuhkan tegangan yang lebih tinggi, jadi kita step up menuju 6 volt. Nah, lalu arus itu masuk ke modul relay. Lalu di sini ada yang di kanannya ini ESP32 berkomunikasi dengan ThingSpeak, saling memberikan data, di mana ESP32 mendapatkan data dari DHT11, sensor soil moisture, dan ESP ini sendiri ditenagai oleh sumber tegangan dari laptop. Nah, setelah data yang ditampilkan itu sudah dikoordinasi oleh ThingSpeak dan ESP32, lalu masuk lagi ke modul relay sehingga modul relay bisa mengeksekusi menuju aktuatornya yaitu pompa air DC di sini.
Sekian dari diagram bloknya, dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai wiring diagramnya. Untuk melakukan perancangan sistem Smart Garden ini, maka diperlukan beberapa hardware dan software. Yang pertama ada software yang kami gunakan. Yang pertama adalah Node MCU ESP32, sensor soil moisture, breadboard, relay module, modul step up, kabel jumper, dan pompa air DC mini. Kemudian untuk software yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem ini adalah Arduino IDE dan ThinkSpeak. Arduino IDE merupakan software yang digunakan dalam pengkodingan ke dalam mikrokontrolernya. ThinkSpeak berfungsi sebagai pengumpulan data yang berasal dari perangkat node berupa sensor-sensor yang sudah terhubung ke internet, dan juga memungkinkan pengambilan data dari perangkat lunak untuk keperluan visualisasinya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai data dan analisis data yang akan dijelaskan oleh Bung Angga pada video yang akan kami lampirkan setelah ini. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari yang pertama sensor soil moisture. Nah, sensor soil moisture ini digunakan untuk mengecek kelembaban tanah. Jadi nilai data keluarannya didapat dari keadaan atau kapasitas air yang berada di antara probe ini jika kita memasukkannya di dalam tanah di antara selah ini. Kemudian untuk keluaran jika menggunakan pin digital output, maka keluaran hanya bernilai 1 dan 0. Pin digital output seperti ini. Di sini ada DO digital output. Nah, ini keluarnya hanya 1 dan 0. Kemudian jika kita menggunakan pin analog output atau AO yang seperti di sebelah sini yang saya biasanya gunakan, maka keluarannya akan muncul adalah angka berupa 0 sampai dengan 1023. Dikarenakan sistem kerja dari sensor soil moisture ini dia menggunakan data sebanyak 10 bit. Kemudian saat kita menggunakan pin digital output, kita harus menginisialisasikan port digital sebagai input pada codingan yaitu pin mode dalam kurung pin, input. Sedangkan jika kita menggunakan keluaran analog output, kita menginisialisasikan pada codingan itu yaitu berupa analog read dalam kurung pin. Pin yang maksud di sini pin yang kita gunakan yaitu untuk soil moisture-nya G27. Ini berarti kita inisialisasikan pin itu sebagai 27. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kerja dari DHT11. Nah, DHT11 di sini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara yang ada di sekitar. Kalau misalnya kita menggunakan objek tanaman, berarti mengukur suhu dan kelembaban yang ada di sekitar tanaman. Di sini ada 3 pin, berarti dia yang satu plus sebelah kiri, yang sebelah kanannya minus, dan di tengah-tengah itu out. Yang out ini merupakan sinyal data yang akan dikirimkan ke pin G26. Nah, dari kedua sensor ini masing-masing akan mengirimkan out berupa sinyal analog. Kemudian dia akan masuk datanya ke microcontroller. Nah, untuk di microcontroller ini dia akan memproses. Misalnya kita tetapkan nilai sensor berapa. Misalnya kita pakai 200. Itu merupakan tanah kering, berarti otomatis untuk aktuator yang akan kita gunakan di microcontroller ini dia akan menyiram, misalnya kita men-trigger pada pompa air. Nah, fungsi dari microcontroller ini selain untuk memprogram secara otomatis kedua sensor ini dan keluarannya berupa aktuator itu, dia juga bisa memvisualisasikan data hasil pembacaan sensor itu ke dalam web server yang bernama ThinkSpeak. Web server ini merupakan web server open source yang digunakan biasanya dalam proyek IoT, pengembangan IoT atau Internet of Things. Nah, dia akan memvisualisasikan nilai pembacaan sensor kita ke dalam chart berupa grafik garis ataupun nilai langsung pembacaan sensor. Di sana kita menggunakan APK dan juga channel number untuk mengkoneksikannya dengan menggunakan Arduino IDE. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskannya melalui screen recorder berikut. Baik, jadi di sini saya selaku perwakilan dari kelompok D2 atas nama Anak Gung Gede Angga Dwi Pripta akan menjelaskan codingan dari
visualisasi data sensor pada ThinkSpeak. Yang pertama di sini ada library wifi.h untuk connect ke wifi atau koneksinya, kemudian include library ThinkSpeak untuk connect ke web servernya, dan library untuk dht.h. Kemudian selanjutnya ada constant karakter yaitu SSID-nya last time. Kemudian untuk char karakternya untuk passwordnya 20121968. Kemudian lanjut ke wifi client, dia untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dari SP32 ke web servernya atau ke koneksi wifi-nya. Itu dapat dari modul wifi atau library wifi.h. Kemudian lanjut ke my channel number-nya itu dideklarasikan 1730503 sesuai dengan ThinkSpeak yang telah saya buat. Kemudian karakternya my word APK ini. Kemudian lanjut ke variabel waktunya, unsigned long last time-nya 0 dan unsigned long timer delay-nya sebesar 30.000 milisekon atau 30 sekon. Kemudian ada deklarasi variabel untuk masing-masing pembacaan delay sensor DHT11 dan sensor soil moisture, yaitu berupa tipe data flood. Yang pertama ada temperatur C atau temperatur Celcius, kemudian humidity, dan yang terakhir soil moisture. Kemudian lanjut untuk deklarasi masing-masing pin dan tipe untuk DHT11-nya, yaitu yang pertama ada soil moisture sensornya masuk ke pin 27 di SP32. Kemudian untuk DHT pin 26-nya masuk ke untuk DHT-nya masuk ke pin 26. Kemudian untuk DHT type-nya masuk ke dikategorikan masuk ke DHT11. Di sini juga dideklarasikan DHT dengan DHT pin dan DHT type-nya. Kemudian lanjut ke void setup. Di void setup ini kita menginisialisasikan serial yang pertama, yaitu serial begin sejumlah atau sebesar 115.200. Kemudian wifi mode-nya itu sebagai wifi station. Kemudian lanjut ke DHT begin untuk deklarasi bahwa DHT itu dapat dimulai atau di-trigger mulai. Kemudian untuk pin mode 26 untuk di DHT pin dan 27 untuk di soil moisture. Ini keduanya merupakan input mode. Kemudian lanjut ke ThinkSpeak begin. Di sini kita memanggil klien dari wifi klien yang ada di atas. Ini merupakan inisialisasi web server ThinkSpeak. Kemudian lanjut ke void loop. Di sini ada pernyataan if dengan menggunakan variabel waktu, yaitu milis dalam kurung minus last time lebih besar dari timer delay. Kemudian lanjut ke codingan untuk menghubungkan ke jaringan wifi, yaitu if wifi status tidak sama dengan WL connected. Kemudian lanjut serial print attempting to connect, mencoba untuk connect ke jaringan wifi. Kemudian while wifi status tidak sama dengan WL connected. Kemudian wifi begin. Nah, di sini dia untuk memulai koneksi ke wifi dengan disertakan SSID dan password yang sudah saya jelaskan tadi, dengan delay sebesar 5.000 milisekon atau 5 sekon. Kemudian setelah statement ini dinyatakan berhasil atau lolos, maka serial akan nge-print connected. Kemudian lanjut ke pembacaan nilai suhu terbaru. Di sini kita menggunakan derajat Celcius untuk pembacaannya. Yang pertama di sini temperatur C itu sama dengan dht.read temperature. Kemudian serial akan nge-print temperatur Celcius sebesar nilai data sensor yang dibaca pada temperatur oleh DHT11. Kemudian lanjut ke humidity. Nah, di sini DHT11 akan read humidity atau membaca kelembaban melalui sensor. Kemudian serial akan nge-print humidity dalam satuan persentase. Kemudian serial print akan nge-print nilai dari humidity hasil dari pembacaan sensor. Kemudian lanjut dari nilai kelembaban tanah, yaitu hasil pembacaannya, deklarasi hasil pembacaannya yaitu analog read dari soil sensor. Kemudian soil moisture dideklarasikan sama dengan 100 minus dalam kurung hasil pembacaan per 4095. Di sini merupakan nilai bit yang dapat dihasilkan dari soil moisture dikali 100 karena dalam satuan persentase. Kemudian deklarasikan soil sebagai soil moisture, sehingga di serial akan diprint kelembaban tanah dalam satuan persentase yang diprint serial print ln, yaitu soil atau variabel soil yang di atas ini.
Kemudian lanjut. Nah, di sini untuk pengaturan field pada web server ThinkSpeak beserta nilainya. Di sini jadi kita menggunakan 3 field karena di sini kita menggunakan temperature yang pertama, kemudian humidity atau kelembaban, dan soil atau kelembaban tanah. Nah, yang pertama di sini kita akan set field yang pertama itu sebagai temperature. Kemudian yang kedua itu humidity, yang ketiga itu soil. Kemudian di sini untuk penulisan atau visualisasi data pada ThinkSpeak dengan disertakan channel number dan APK. Di sini kita menggunakan variabel X sebagai variabel bebas ya untuk nanti mendeklarasikan statement if ini agar berhasil channel update sukses. Nah, di sini kita gunakan integer X sama dengan ThinkSpeak write field atau memvisualisasikan atau menulis field itu chart atau grafik garis nanti yang ada pada ThinkSpeak. Akan dijelaskan pada video berikut ini, yaitu berupa channel number dan wait APK. Kemudian di sini ada statement if jika X sama dengan 200 maka serial print ln channel update successful. Jika kurang dari 200 ataupun lebih dari 200 maka serial print ln akan mengalami problem updating channel atau HTTP error code. Dan terakhir di sini ada last time yaitu milis. Nah, di milis ini kita gunakan tadi 30 sekon atau 30.000 milisekon karena memang untuk di ThinkSpeak itu yang web yang gratis itu hanya mampu menampilkan updatean data setiap 20 sekon sekali. Kalau tidak salah 15 sampai 20 sekon sekali, sehingga kita mengantisipasinya menggunakan 30 sekon agar nilai pembacaannya tidak ada kekurangan atau tidak ada error. Kemudian berikutnya akan lanjut ke visualisasi ThinkSpeak. Nah, baik. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mengupload codingan yang sudah saya buat ini ke ThinkSpeak yang sudah terhubung. Sesuaikan dulu toolsnya, yaitu ESP32 Dev Module COM12 sudah, dan baud rate-nya 115.200. Nih, oke, sip. Dan uploading. Nah, baik, sudah done uploading. Jadi dari sini kita akan cek ke web server ThinkSpeak. Nah, di sini sudah ada. Saya kebetulan kemarin sudah mencoba membuat channelnya. Nah, di sini kita pakai yang ini. Oke. Objek 3 IoT. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Kita coba baca dan cocokkan dengan nilai data yang dapat dari siaran monitor. Pertama kita akan oke. Sudah. Channel update successful. Oke. Kita tampilkan dengan ini. Apakah sudah sesuai? 27 derajat Celcius. Kemudian humidity 80% dan kelembaban tanah 100%. Oke, sip. Kemudian kita tunggu selama 30 detik biar setidaknya ada perubahan. Kita coba masuk ke untuk di hati 11-nya kita berikan. Maka bisa berubah. Humidity-nya berkurang ke 79%. Kita refresh channelnya. Oke, bisa. Sip, sesuai dengan yang ini. Yang upload yang kedua. Oke, sip. Mungkin saya akan sertakan demonya langsung pada video ini. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada sistem Smart Garden ini dapat disimpulkan dengan menggunakan sensor DHT11 dan sensor soil moisture dapat mendeteksi kelembaban tanah yang diteruskan ke microcontroller ESP32. Kemudian diteruskan ke smartphone melalui ThinkSpeak dan kemudian memberikan perintah ke dalam aktuator yaitu berupa pompa DC. Saat persentase tanah lebih dari 200% akan dilakukan penyiraman. Dari percobaan sistem Smart Garden ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini dengan adanya fitur IoT dapat melakukan pemantauan jarak jauh dengan menggunakan board microcontroller ESP32. Karena pada board ini terdapat modul Wi-Fi sehingga dapat dihubungkan dengan smartphone melalui web server ThinkSpeak. Nantinya pengguna sistem Smart Garden dapat memonitoring dan mendapatkan notifikasi dari smartphone melalui kontrol jarak jauh ini. Sekian presentasi dan pemaparan video dari kelompok D2. Saya dan teman saya, mohon maaf jika ada kekurangan kata. Kami akhiri. Terima kasih.